Kalimat verbal. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan belajar tentang kalimat verbal. Kalimat verbal yaitu kalimat yang predikatnya terdiri dari kata kerja. Mungkin pengertian atau supaya kita tidak lupa, kalimat verbal dari kata verb aslinya yang berarti kata kerja. Berarti supaya kita tidak lupa, verbal itu verb yaitu kata kerja. Kata kerja yang belum berfungsi dalam kalimat dimulai dengan to dan disebut infinitive atau non-infinitive verb. Contohnya, to study, belajar. To read, membaca. To write, menulis. To speak, berbicara. Tetapi, bila kata kerja itu telah dipakai sebagai predikat, maka to tidak dipakai lagi. Contohnya, I study English every day. You read English every day. He write English every day. They speak English every day. Jika kamu lihat, maka di situ tidak ada to. Bukan to study, bukan to read, bukan to write, bukan to speak. Jadi contoh keempat-empatnya tidak ada atau tidak memakai to. Sekarang kita belajar macam-macam kalimat verbal atau kalimat yang memakai kata kerja. Dalam kalimat verbal, bila kita ingin membuat kalimat negatif, interrogatif, atau kalimat tanya, bahkan kalimat perintah, ada caranya. Yang pertama, jika kita ingin membuat kalimat negatif disertai kata bantu itu biasanya berbentuk don't, doesn't. Bagaimana cara menggunakan don't? Do not atau don't bila subjek jamak seperti we, you, they atau kata subjeknya tunggal seperti I dan you. Does not atau doesn't bila subjeknya tunggal seperti he, she, it. Kata bantu ini kita letakkan sesudah subjek. Misalnya, I don't study English every day. Artinya, saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Contoh yang kedua, he doesn't study English every day. Dia tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Yang kedua, kalimat negatif interrogatif. Kita pakai juga peraturan seperti yang berada pada kalimat negatif. Tetapi dengan meletakkan kata bantu itu di depan subjek dalam kalimat. Contoh, don't you study English every day? Tidakkah kau belajar bahasa Inggris setiap hari? Doesn't he study English every day? Tidakkah ia belajar bahasa Inggris setiap hari? Maka kalau kamu lihat, kamu samakan dengan kalimat negatif tadi, di situ ada don't, tetapi posisinya berada di depan. Di situ juga ada doesn't, tetapi posisinya bukan di tengah, tetapi berada di depan. Yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di dalam kalimat tanya, kita menggunakan kata bantu, do, untuk subjek I, you, we, they. Dan kita menggunakan kata bantu does untuk subjek he, she, it. Contoh, do you study a book every day? Apakah Anda belajar sebuah buku setiap hari? Does he study a book every day? Apakah dia belajar sebuah buku tiap hari?
maka kamu bisa lihat perbedaan yang satu memakai do, yang satu memakai does. Yang keempat, kalimat perintah atau imperatif. Kata kerja langsung diletakkan paling depan atau sesudah please atau don't. Contoh, study please, silakan belajar. Please speak, silakan berbicara. Don't study, jangan belajar. Catatan, pada he, she, it kata kerjanya ditambah s. Contohnya, he works, she works, it works. Tetapi bila ada does, s-nya hilang. Contohnya, he work, she work, it work. S-nya tidak ada. Begitu pula catatan yang kedua adalah jika pada kalimat negatif juga kata kerjanya tidak ada S-nya. Contohnya, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Jadi seandainya kata works yang belakang itu dikasih S, works, he doesn't works, berarti kalimat itu salah. Oke, itulah tadi macam-macam kata kerja, mulai dari ketika kalimat negatif interrogatif, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kita akan ketemu pada video selanjutnya tentang perbedaan kalimat verbal dan nominal. Terima kasih.